Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai belajar, silahkan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu. Allah berkenan memberikan ilmu yang berkah, bermanfaat, dan tentunya menjadi pahala untuk kita semua, serta menjadi jariah untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas tentang soal latihan PAS untuk Matematika Peminatan kelas 12 tahun ajaran 2024-2025. Kita mulai dari nomor 1. Di nomor 1 ini kita memiliki soal diketahui fx itu sama dengan sin 2x dengan x-nya kurang dari 0. Ya, di sini ada dua fungsi. Kemudian fungsi yang kedua, 2 cos x dengan x-nya itu lebih dari sama dengan 0. Pertanyaannya adalah limit x mendekati 0 didekati dari kiri. Jadi kalau misalnya ada tanda negatifnya di atas seperti ini, itu maksudnya didekatinya dari kiri. Sedangkan kalau misalnya tandanya positif, itu berarti didekatinya dari kanan. Untuk fungsi fx itu adalah siapa ya? Berapa hasilnya? Nah, berarti kalau misalnya didekati dari kiri, kita pilih yang tandanya kurang dari untuk fungsinya ya. X-nya kurang dari 0. Kemudian kalau misalnya dia tandanya positif, kita pilih lebih dari sama dengan 0 untuk fungsinya. Berarti di sini kita punya limit X mendekati 0, didekati dari kiri. Kita ambil fungsinya itu yang sin 2X ya. Sin 2X. Berarti sama dengan sin 2 dikali 0. Berarti sin 0 ya. Sin 0 itu sama dengan hasilnya 0. Jawabannya adalah 0 untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2, untuk nomor 2 di sini kita punya fx sama dengan sin 2x plus pi. Yang ditanya adalah limit fx untuk x mendekati pi per 2. Berarti limit x mendekati pi per 4 ya. Fx-nya itu adalah sin 2x plus pi. Nah, jadinya di sini kita punya sin 2 dikali pi per 4 ditambah pi. Nah, di sini kalau misalnya kesulitan dengan radian, kalian bisa ubah menjadi derajat ya. Di pi-nya bisa kita ubah jadi 180 derajat. Berarti sin, di sini kita punya, nah bisa dibagi ya. Di sini 2, 180 dibagi 2, itu berarti 90 derajat. Kemudian ditambah pi minus 180, berarti kita punya sin 270 derajat. Sin 270 itu berlawanan dengan 90 ada di daerah negatif, berarti negatif 1. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita masuk ke sifat limit x mendekati 0. Nah, di sini kita punya limit x mendekati 0 untuk 2 sin 6x per tan setengah x ini ya. Sama dengan, nah berarti tinggal kita pakai sifatnya ya. Limit x mendekati 0 untuk 2 kan berarti 2. Kemudian sin 6x tan setengah x berarti sama saja 6 per 1 per 2. Berarti kita punya 2 kemudian dikali dengan 6 dikali 2 per 1. Seperti ini ya. Berarti 2 dikali 12 berarti hasilnya adalah 24. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini dia gabungan antara aljabar dan trigonometri. Jadi kalian perhatikan di sini aljabarnya berarti bisa kita faktorkan terlebih dahulu ya. Limit x mendekati 0 untuk 2x kuadrat ditambah 10x per, di sini ada tan 3x. Nah, seperti ini ya. Berarti limit x mendekati 0 untuk
Nah, 2x kuadrat ditambah 10 ini sama-sama punya faktor 2x. Berarti 2x-nya bisa kita keluarkan. Berarti 2x supaya jadi 2x kuadrat lagi kita kalikan dengan x. Kemudian supaya 2x jadi 10x kita kalikan dengan 5. Nah, ini kalau ini dikembalikan, ini kali ini, hasilnya kan menjadi seperti awalnya yang di sini ya. Nah, ini dibagi dengan tan 3x. Tan 3x ya. Tan 3x. Nah, selanjutnya, supaya tidak membingungkan, bisa kita pecah terlebih dahulu ya. Limit x mendekati 0. Nah, di sini ada 2x per tan 3x. Kemudian dikali dengan limit x mendekati 0 untuk x plus 5. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita gunakan sifatnya, berarti A per B 2 per 3 dikali, yang ini kita substitusi nolnya. Berarti kita kalikan dengan 0 ditambah 5. Berarti kita punya 2 per 3 dikali dengan 5, berarti kita punya 10 per 3 untuk hasil akhirnya. Lanjut lagi ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kita punya limit x mendekati 0 juga ya untuk soalnya. Jadi di sini limit x mendekati 0 bisa kita pecah. Di sini ada 1/3 ya. Kemudian dikali dengan tan 3x per sin 2x. Kemudian dikali dengan 1 per cos x. Nah, seperti ini ya. Jadi masing-masingnya kita limitkan. 1/3-nya kita limitkan mendekati 0. Jadi ini nilainya adalah 1/3. Kemudian dikali dengan 3/2. Kemudian dikali dengan, nah di sini 1 per cos x-nya kita substitusikan nolnya ya. Jadi cos 0 itu adalah 1, berarti ini 1/1. Nah, jadi tinggal kita bagi-bagi saja. Di sini jadinya 1/2 hasilnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini kita punya ada sudut rangkap ya di sini ya. Nah, kalau misalnya ada sudut rangkap seperti ini, berarti kita berpikir bagaimana caranya ini bisa diubah jadi sin. Karena sin di sini, kalau misalnya kita mau menggunakan sifat limit x mendekati 0, itu pasangannya kalau tidak sin dengan aljabar yang mengandung x ya, x pangkat 1 ya, atau dengan tan gitu. Jadi yang paling memungkinkan karena di sini sudut rangkapnya ini berupa cos 2x, berarti paling memungkinkan dia diubah jadi sin. Maka kita ubah jadi bentuk sin. Nah, silahkan diingat-ingat untuk bentuk lain dari sudut rangkap untuk cos 2x ya. Nah, cos 2x itu sama dengan, ada 3 pilihan ya. Kita pilih yang sin itu ada 1-2 sin kuadrat x. Nah, di sini dia sudutnya itu adalah setengah dari sudut yang di sini. Berarti kalau misalnya di sini ada 10 ya, di sini 5, di sini 20 ya, berarti di sini 10 gitu ya. Nah, kemudian karena di sini kita punya 1 min cos 2x, kita bisa ubah nih. Jadinya 2 sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x. Nah, kita bisa gunakan ini. Ya, jadi 1 min cos 2x-nya kita ubah jadi 2 sin kuadrat x. Nah, berarti di sini kita punya limit x mendekati 0 untuk 2x sin 3x per, di sini jadi 2 sin kuadrat x ya. Nah, berarti kita bisa pisahkan ya. Limit x mendekati 0. Ini kan bisa dibagi ya, jadinya 1. Kemudian x per sin x ya. Sin kuadrat x-nya kita pecah. Kemudian ada sin 3x per
sin X. Berarti kita punya di sini ada limit X mendekati 0 untuk X per sin X itu 1. Kemudian limit X mendekati 0 untuk sin 3X per sin X itu 3. Maka kita peroleh hasilnya adalah sama dengan 3. Nah, untuk selanjutnya di soal nomor 7, ini juga perlu diubah ya. Jadi kalau tan, di sini pasangannya harusnya dengan sin atau tan atau dengan aljabar yang dia itu X-nya pangkat 1 ya. Nah, di sini cos kuadrat 2X. Nah, ini berarti kaitannya dengan identitas trigonometri. Kita punya identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Sama halnya dengan ketika sudutnya 2X ya. Sin kuadrat 2X plus cos kuadrat 2X itu sama dengan 1. Berarti kalau kita punya 1 min cos kuadrat 2X, kita bisa buat seperti ini. Afwan ya, tulisannya agak kurang nyaman dilihat karena agak sedikit fabel di bagian pentapnya. 1 min cos kuadrat 2X. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut. Berarti sini kita punya limit X mendekati 0. Nah, berarti kita ubah 1 min cos kuadrat 2X-nya itu menjadi sin kuadrat 2X. Sin kuadrat 2X per X tan 3X. Seperti ini. Nah, lanjut. Kita pisah lagi, kita pecah lagi. Sin kuadrat 2X-nya menjadi sin 2X dan dikali dengan sin 2X. Seperti itu ya. Berarti ini sin 2X. Kemudian dibagi dengan X dikali dengan sin 2X dibagi dengan tan 3X. Nah, limit X mendekati 0 untuk sin 2X per X itu adalah 2. Kemudian limit X mendekati 0 untuk sin 2X per tan 3X itu adalah 2 per 3. Nah, tinggal dikali saja. Berarti hasilnya adalah 4 per 3. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, kita punya bentuk trigonometri dan bentuk aljabar ya. Nah, yang perlu kita ingat, jika kita punya limit X mendekati 3, kemudian di sini ada yang bisa difaktorkan ya. Kita ingat-ingat, di sini kita ubah dulu sebelumnya ya. Limit X mendekati 3. Nah, di sini 2X min 6 ini bisa kita faktorkan, Salihah. Sin, nah, sama-sama punya faktor 2, berarti 2-nya bisa kita keluarkan. X min 3. Nah, otomatis bawahnya pasti juga punya X min 3 nih. X kuadrat min 9 itu bisa jadi X plus 3, kemudian X min 3. Nah, yang perlu kita ingat, kita itu punya sifat limit X mendekati A, atau rumus ini ya. Ketika ada sin X min A per X min A, itu hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, bagaimana kalau misalnya di sini ada A, ada B-nya gitu ya. Berarti ya A per B nanti hasilnya. Jadi misalnya di sini limit X mendekati A untuk sin A X min A, atau di sini kita gunakan P lah ya. P, dan di sini Q, X min A, ya berarti nanti hasilnya adalah P per Q. Seperti itu ya. Ini cara cepatnya. Nah, kemudian berarti bisa kita pisahkan ya. Limit X mendekati 3 untuk 1 per X plus 3 dikali dengan limit X mendekati 3 untuk sin 2X min 3 per X min 3. Nah, seperti ini. Berarti, nah yang ini kita substitusi 3-nya. Berarti 1 per 3 ditambah 3. Kemudian yang ini berarti hasilnya adalah 2 ya. Nah, berarti ini 1 per 6 dikali 2. Berarti hasilnya adalah 2 per 6
Sehingga hasil akhirnya adalah 1/3. Lanjut kita masuk ke soal limit dengan X-nya itu mendekati tak hingga. Jadi kita punya soal aljabar yang perlu kita ingat adalah kalau untuk aljabar kita gunakan trik-trik cepat ya. Jadi kalau misalnya pangkatnya sama di pembilang dan penyebut itu berarti kita tinggal ambil koefisien dari variabel dengan pangkat yang sama itu tadi ya, pangkat tertingginya. Kalau misalnya dia pangkat tertinggi yang di pembilang kurang dari yang di penyebut berarti hasilnya nol, atau yang misalnya yang di pembilangnya pangkatnya lebih besar dari yang di bawah itu maka dia tak hingga ya, ada yang tak hingga negatif, ada yang tak hingganya positif gitu. Nanti coba dilihat lagi catatannya ya. Nah, di sini kita punya limit X mendekati tak hingga yang atas 4X pangkat 4 dikurangi 5X min 1 per. Di situ dibagi dengan 5 ditambah 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 4. Nah, berarti di situ ada yang bisa kita operasikan ya. 2X pangkat 4 ditambah X pangkat 4 itu hasilnya adalah 3X pangkat 4. Nah, perhatikan di sini di pembilang pangkat terbesarnya adalah pangkat 4, di penyebut juga pangkat terbesarnya adalah pangkat 4. Maka kita bisa katakan ini sebagai M sama dengan N. M-nya itu ibaratkan ini sebagai pangkat tertinggi dari pembilang dan N-nya ibaratkan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Sehingga kita bisa langsung ambil koefisiennya dari variabel dengan pangkat terbesarnya dari pembilang ataupun penyebutnya. Jadi 4/3 ya. Kita ambil ini dan ini seperti itu. Itu cara cepatnya ya. Oke, lanjut lagi. Untuk soal nomor 10. Nah, di soal nomor 10 ini kurang lebih sama dengan soal nomor 9 tadi. Hanya saja di sini kita harus mengingat untuk sifat-sifat operasi dari limit ya. Nah, kita itu kan di sifat operasi limit itu kita bisa ingat bahwasannya ketika kita punya limit X mendekati sesuatu gitu ya. Misalnya di sini mendekatinya karena di sini tak hingga ya tak hingga lah ya. Kemudian di sini ada fx, kemudian dikurang gx gitu. Maka kita bisa pecahkan limit X mendekati tak hingga untuk fx dan kemudian dikurang limit X mendekati tak hingga untuk gx. Ataupun kalau misalnya kalian tidak menggunakan sifat ini, kalian bisa jadikan ini sebagai satu kesatuan. Ya, jadi disamakan penyebut dulu, dioperasikan dulu. Jadi bisa menggunakan trik kali silang ya, X dikalikan 3X plus 5, kemudian dikurang 3X dikalikan X min 1, dibagi dengan X min 1 dikali 3X plus 5, seperti itu. Tapi ya memang agak agak sedikit rumit ya, gitu. Jadi kita pilih yang di sini Umi ajarkan menggunakan sifat ini. Gitu. Jadi pertama kita lihat, berarti kalau limit X mendekati tak hingga untuk X per X min 1 dikurang dengan limit X mendekati tak hingga untuk 3X per 3X plus 5, kita bisa lihat. Nah, di sini pangkat tertingginya pangkat 1. Pangkat tertinggi yang di penyebutnya juga pangkat 1. Berarti kita ambil 1/1 ya di sini. Nah, kemudian dikurang dengan di sini ada 3/3. Ya, jadi sama saja di sini kita punya 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Seperti itu. Ya, lanjutkan lagi. Di soal nomor 11, kita masuk ke limit X mendekati tak hingga untuk yang bilangannya dalam bentuk akar. Nah, di sini pastikan fx dan gx-nya itu sama-sama bentuknya akar. Nah, di sini 2x-nya belum dalam bentuk akar, maka kita ubah dulu. Bagaimana caranya? Kita mengubah ke bentuk akar namun tidak merubah hasilnya ya. Jadi di sini akar 2x-nya dikuadratkan. Nah,
akar dan kuadrat ini kan sama-sama saling menghilangkan. Jadinya pangkat satu lagi gitu ya. Jadi tetap ini bentuknya itu sebenarnya 2x, hanya saja diubah dalam bentuk akar. Nah, dikurang dengan akar dari 4x kuadrat ditambah 27. Nah, kemudian di sini kita punya berarti limit x mendekati tak hingga untuk akar dari 4x kuadrat ya. Hati-hati ini dikuadratkan semua masing-masingnya 2 dikuadratkan, x dikuadratkan. Di sini akar 4x kuadrat ditambah 27. Nah, seperti ini. Nah, berarti ingat kalau misalnya dia bentuknya limit x mendekati tak hingga untuk akar a x kuadrat ditambah bx ditambah c, kemudian dikurang akar dari px kuadrat plus qx plus c, ya, yang seperti ini, maka kita bisa gunakan rumus b min q itu akan per 2 akar a, gitu ya. Nah, berarti kita tinggal lihat b-nya siapa nih. B-nya tidak ada ya, karena yang melekat dengan x di fx, fungsi fx ini tidak ada. Berarti 0, kemudian dikurang dengan Q. Q di akar yang di bagian sini juga tidak ada, berarti 0. Kemudian per 2 akar 4. Berarti 0 dibagi 2 kali 2, berarti 0 dibagi 4 sama dengan 0. Seperti itu. Lanjut lagi ke soal nomor 12. Ini soal nomor 12 sama prinsipnya seperti yang soal di nomor 11. Kita ubah dulu dalam bentuk akar ya. Di sini berarti kita punya akar dari 2x plus 3 kuadrat dikurang akar dari, nah ini kita kalikan. Berarti ini 2x kali 2x itu 4x kuadrat, kemudian 2x dikali 5 itu berarti plus 10x, min 1 dikali 2x berarti min 2x ya. Kemudian min 1 dikali 5 itu hasilnya adalah min 5. Kemudian lanjut lagi, limit x mendekati tak hingga. Nah, pastikan kalian jangan eh, terburu-buru untuk mengerjakan 2x plus 3 dikuadratkan, karena biasanya kesalahannya adalah 2x plus 3 itu tidak dijabarkan seperti ini. Ya, padahal ini harus dijabarkan seperti ini untuk perhitungannya. Dikalikan satu-satu ya. 4x kuadrat, kemudian ini berarti 6x, kemudian yang ini berarti 6x, dan yang ini berarti plus 9. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Jadi kalau kalian khawatir salah, lebih baik kalian jabarkan seperti ini terlebih dahulu. Jadi, ini hasilnya adalah 4x kuadrat ditambah 6x, kemudian ditambah 9, dikurang akar dari 4x kuadrat ditambah 10x. Nah, ini langsung dikurangkan saja ya. Karena 10x dikurang 2x dia hasilnya 8 ya. Nah, berarti di sini ditambah 8x, kemudian dikurang 5. Nah, kita tinggal lihat B-nya. Di sini berarti 6, kemudian Q-nya di sini 8 per 2 akar 4. Berarti 6 kurangi 8 itu negatif 2 ya. Kemudian ini 2 dikali 2. Berapa hasilnya? Min 2 per 4. Berarti hasilnya adalah negatif setengah. Afwan. Tadi Umi salah masukkan ya. Di sini 12 harusnya. Berarti 12. Ini ditambah 12x. Nah, seperti ini ya. Berarti ini 12 dikurangi 8 berarti hasilnya 4 ya. Berarti ini 4. Di sini berarti hasilnya 4 dibagi dengan 4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu.
Sekarang kita masuk ke nomor 13. Nomor 13 yang perlu kalian perhatikan adalah ini yang di bagian yang belum ada akarnya, kita kurungin dulu ya. Kita beri tanda kurung dulu. Berarti ini min 2x ditambah 5 jadinya ya. Supaya nanti balik lagi ke min 2x min 5. Nah ini kalau kita kalikan kan min 2x. Min dikali plus jadi min 5. Jadi biar balik ke bentuk awalnya lagi. Kalau kita ubah jadi min 2x plus 5. Seperti itu ya. Jadi ini harus dikurung terlebih dahulu. Nah kalau sudah dikurung berarti kita punya limit x mendekati tak hingga akar dari 4x kuadrat min 20x ditambah dengan 3 min dikurang ini 2x plus 5 dikuadratkan. Nah, selanjutnya berarti di sini kita punya limit x mendekati tak hingga untuk 4x kuadrat min 20x plus 3 ini dikurung ya. Min 20x dikurang nih akar dari berarti 4x kuadrat plus 20x ditambah 25. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita langsung bisa gunakan untuk B min Q-nya ya. Berarti di sini kita punya min 20 dikurangi 20 per 2 akar 4. Berarti min 40 per 2 kali 2. Berarti hasilnya adalah min 40 dibagi 4. Hasilnya adalah min 10. Nah, kita satu soal lagi ya sebelum kita beralih ke soal turunan. Ini sama prinsipnya dengan yang nomor 13. Hanya saja kalau tadi belum diberi kurung, nah yang sekarang ini sudah diberi kurung. Jadi kita bisa langsung kerjakan. Jadi di sini kita punya limit x mendekati tak hingga. Afwan ya, di ujung-ujung mulai trouble lagi. Sering menghilang tulisannya. Nah, di sini akar dari, nah ini tinggal kita kalikan satu persatu. Berarti ini 4x kuadrat, ini 10x ditambah negatif 2x berarti plus 8x. Kemudian yang ini dikurang 5. Ya, kemudian dikurang akar dari 2x min 3 dikuadratkan. Nah, berarti kita punya limit x mendekati tak hingga akar dari 4x kuadrat plus 8x min 5 dikurang akar dari 4x kuadrat, berarti ini ada min 12x ditambah 9, ya. Nah, di sini kita punya berarti 8 dikurang negatif 12 per 2 akar 4. Jadi 8 ditambah 12 dibagi 2 kali 2, berarti 20. Lemes rere.